Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Amira dari 101. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan Candi Hindu dan Candi Buddha. Yang pertama, untuk fungsi utama, Candi Hindu dipergunakan untuk sebagai tempat pemujaan dewa tertentu seperti Dewa Siwa, Wisnu, atau Brahmana. Kemudian untuk Candi Buddha yaitu sebagai tempat ibadah umat Buddha dan simbol meditasi serta pencapaian nirwana. Lalu untuk struktur bangunan, Candi Hindu bentuknya ramping dan menjulang tinggi, menyerupai gunung sebagai simbol Meru atau tempat para dewa. Dan untuk Candi Buddha, lebih melebar dan bertingkat, sering dilengkapi dengan stupa di puncaknya. Kemudian sebagai relief, Candi Hindu biasanya relief menggambarkan kisah-kisah epik Hindu seperti Ramayana atau Mahabharata. Dan sedangkan Candi Buddha yaitu relief menggambarkan ajaran Buddha dan perjalanan hidup Siddhartha Gautama. Lalu stupa. Nah, Candi Hindu tidak memiliki stupa, sedangkan Candi Buddha hampir selalu memiliki stupa sebagai simbol Buddha dan kesempurnaan. Lalu ada arah hadap. Candi Hindu biasanya menghadap ke timur, melambangkan matahari sebagai sumber kehidupan. Dan Candi Buddha menghadap ke barat atau menyesuaikan arah meditasi dan penyebaran ajaran. Untuk ornamen, Candi Hindu menggunakan ornamen dengan pola dewa-dewa, aspara, dan makhluk mitologi Hindu. Sedangkan Candi Buddha menggunakan ornamen yang lebih sederhana, sering berbentuk bunga teratai, roda dharma, atau Buddha. Untuk puncak candi, Candi Hindu dikenal sebagai ratna atau kemuncak berbentuk seperti kubah kecil. Dan Candi Buddha, puncaknya berbentuk stupa besar sebagai bagian utama. Nah, untuk material, candi Hindu kebanyakan menggunakan batu andesit, hitam, atau batu keras lainnya. Sedangkan candi Buddha menggunakan bahan serupa, tetapi lebih sering dihiasi dengan tambahan perunggu atau logam untuk stupa. Untuk tokoh utama, candi Hindu biasanya menggunakan seperti Siwa, Wisnu, atau Brahma. Dan candi Buddha yaitu Siddhartha Gautama dan Bodhisattva. Nah, contoh candinya itu untuk candi Hindu seperti Candi Prambanan dan Candi Penatara. Dan sedangkan candi Buddha yaitu Candi Borobudur dan Candi Mendut. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kutai dan Kerajaan Majapahit. Jadi, Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad keempat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai memiliki raja yang paling terkenal yaitu Raja Mulawarman yang terkenal akan kemurahan hatinya. Juga tercatat dalam prasasti Yupa. Masa kejayaan untuk Kerajaan Kutai adalah berhasil menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Hindu di wilayahnya. Raja Mulawarman terkenal memberikan 20.000 ekor sapi dalam upacara persembahan kepada para Brahmana. Nah, untuk masa keruntuhannya yaitu melemah karena pengaruh kerajaan lain dan perubahan zaman, terutama dengan masuknya Islam di Nusantara. Kerajaan Kutai memiliki peninggalan yaitu prasasti Yupa berupa batu bertulis yang menjadi bukti sejarah keberadaan Kutai. Yang kedua adalah Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 di Jawa Timur yang didirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Nah, mereka memiliki raja terkenal yaitu Hayam Wuruk yang dibantu oleh Mahapati Gajah Mada yang memimpin pada masa puncak kejayaan. Nah, masa kejayaan untuk Majapahit sendiri adalah puncaknya di abad ke-14 dengan semboyan Nusantara. Melalui Sumpah Palapa, Gajah Mada berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Indonesia, bahkan sampai keluar Nusantara seperti Malaysia dan Singapura. Juga menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, dan seni dengan toleransi yang kuat antara Hindu dan Buddha. Untuk masa keruntuhannya itu mulai melemah karena konflik internal atau perang saudara Paragrad dengan serangan dari kerajaan Islam Demak. Juga runtuh sepenuhnya pada abad ke-16. Untuk peninggalannya adalah candi-candi seperti Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, serta karya sastra terkenal seperti Negara Katergama dan Sutasoma. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.